Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Siapa sih B.J. Habibie itu? Mari kita kenal beliau lebih dalam. B.J. Habibie yaitu Prof. Dr. Ing. H. Baharudin Jusuf Habibie. Panggilan populernya yaitu B.J. Habibie. Istri dari B.J. Habibie yaitu Hasri Ainun Besari. Tempat tanggal lahirnya yaitu Parepare 25 Juni 1936. Masa jabatan presiden yaitu 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikannya yaitu SMA Riwayat pendidikan Habibie yaitu SMA Katolik Dagom Bandung, Institut Teknologi Bandung atau ITB, RWTH Asen. Nama anak-anaknya yaitu Ilham Akbar, Tareq Kemal. Pekerjaan ayah dan ibu B.J. Habibie yaitu ibunya bekerja sebagai seorang dokter spesialis mata dan ayahnya yaitu seorang ahli pertanian. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sewaktu kecil, panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudi. Habibie pertama kali bertemu Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakeknya. Ayahnya meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di tempat yang sama dengan Ainun karena keduanya sama-sama murid yang pintar. Guru SMA-nya dan teman-temannya menjodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie bersekolah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun hanya 1 semester saja, sedangkan Ainun muda mengejar mimpinya menjadi dokter. Ainun berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI. Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Asen atas biaya dari ibunya sendiri. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. Habibie harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian di usia 28 tahun, Habibie lulus S3 dan meraih gelar dokter insinyur dari RWTH Asen dengan predikat summa cum laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie telah mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang sama, anak keduanya yang bernama Tareq lahir. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu MBB, sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer. Dari tahun 1965 sampai 1973, atas kinerjanya yang luar biasa, ia pun dipercaya menjadi direktur teknologi di MBB selama 5 tahun. Sekaligus penasihat senior di bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 tersebut perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapat julukan Mr. Crack karena penemuan metode
tergerak karena penemuan metode teorema faktor Habibie tersebut. Pada tahun 1973, tepatnya ia berusia 37 tahun, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasehat Dirut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia atau DI. 7 tahun kemudian, tepatnya di usia 47 tahun, ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Ristek Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Pada tahun 1992, saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 45 hak paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun yang sama, Habibie mendapatkan penghargaan Theodore von Karman. Ia juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial serta termasuk di perdagangan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama, ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama, Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawaban yang ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden RI dengan masa jabatan terpendek yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignant, yaitu suatu kondisi psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya tanggal 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia meninggal karena mengalami gagal jantung. Ia dimakamkan tepat di samping makam Ainun.